Gambaran untuk jadwal pelaksanaan Forum Konsultasi Publik FKP Reksosek 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi terbaru dan terupdate dari Badan Pusat Statistik, dan lebih spesifik akan saya bahas tentang gambaran untuk jadwal pelaksanaan Forum Konsultasi Publik FKP Reksosek 2023. Pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, berikut adalah gambaran bagi teman-teman yang sudah dinyatakan diterima sebagai petugas untuk FKP, baik sebagai asisten fasilitator maupun sebagai administrator Forum Konsultasi Publik Reksosek 2023. Seperti yang teman-teman lihat, ini saya ambil dari contoh buku pedoman untuk pelaksanaan FKP. Gambaran untuk pelaksanaan FKP nantinya adalah sebagai berikut. Ini sebagai gambaran, misalkan dimulai pada pukul 7.30, maka bisa selesai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat misalkan ini ya. Dalam artian berdurasi sekitar 10 jam. Dan untuk waktu yang pertama yaitu 30 menit yang pertama 7.30 sampai pukul 8.00 itu adalah kegiatan perjalanan tim FKP ke tempat acara FKP dilaksanakan. Dan selanjutnya pada pukul 8 sampai 8.30 durasi waktu 30 menit adalah kegiatan registrasi peserta FKP. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar teman-teman, untuk penanggung jawab kegiatan registrasi peserta FKP adalah administrator, mohon maaf. Selanjutnya dari pukul 8.30 sampai pukul 9.00 atau durasi waktu 30 menit, yaitu pembukaan oleh fasilitator, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa yang penanggung jawabnya adalah fasilitator. Seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, maka yang diupayakan atau diusahakan untuk fasilitator ini adalah kepala desa dari suatu desa atau lurah seperti itu ya, dari suatu desa atau suatu kelurahan. Dan apabila si kepala desa atau lurah itu berhalangan hadir, maka menunjuk atau mendelegasikan ke salah satu perangkat desa yang bisa menggantikannya sebagai fasilitator untuk kegiatan FKP ini. Untuk gambaran waktu yang selanjutnya dengan durasi waktu 30 menit yaitu pukul 9 sampai 9.30, yaitu tentang penjelasan FKP dan tata cara pengisian daftar Reksosek 22 FKP. Dan untuk penanggung jawab kegiatan ini pada penjelasan FKP dan tata cara ini adalah fasilitator, asisten fasilitator 1 dan 2. Selanjutnya pukul 9.30 sampai pukul 12 atau dengan durasi waktu 150 menit adalah verifikasi dan pengisian daftar Reksosek FKP yang penanggung jawabnya masih sama yaitu fasilitator dan 2 asisten fasilitator. Penjabaran yang selanjutnya yaitu pukul 12 sampai 12.30 dengan berdurasi waktu 30 menit yaitu pemeriksaan hasil isian daftar Reksosek 22 FKP dan penanggung jawabnya juga masih sama, fasilitator, asisten fasilitator 1 dan 2. Selanjutnya pukul 12.30 sampai 12.45 atau durasi waktu 15 menit yaitu pengumpulan daftar Reksosek 22 FKP oleh asisten fasilitator dan penandatanganan hasil FKP. Dan penanggung jawab untuk kegiatan ini selama 15 menit ini adalah 2 asisten fasilitator, dua-duanya ya untuk asisten fasilitator dan juga administrator. Selanjutnya pukul 12.45 sampai pukul 13 atau durasi waktu 15 menit yaitu kegiatan penutupan, dan kegiatan penutupan ini dilakukan oleh fasilitator. Setelah acara ditutup oleh fasilitator, artinya keterlibatan untuk FKP ini antara keterlibatannya dengan fasilitator dan para peserta FKP yaitu yang dihadiri oleh para ketua SLS dan juga Babinsa, Babin Kamtibmas dan tokoh masyarakat dan tokoh agama ini sudah selesai, maka para peserta sudah bisa meninggalkan ruangan dan akhirnya adalah waktu istirahat
pada pukul 13 sampai pukul 14. Jadi artinya walaupun kegiatan sudah ditutup secara resmi oleh fasilitator, tetapi untuk kegiatan yang dilakukan oleh asisten fasilitator dan administrator ini belum selesai. Karena sesudah istirahat yaitu pukul 2 sampai pukul 3 dalam durasi waktu 60 menit ada kegiatan untuk perapihan hasil FKP yang dilakukan oleh dua asisten fasilitator dan dilanjutkan dengan entry hasil FKP dan penyusunan laporan selama 60 menit yaitu pukul 15 sampai pukul 16 yang dilakukan oleh atau penanggung jawabnya adalah kedua asisten fasilitator dan juga administrator. Dilanjutkan lagi dengan durasi waktu 30 menit yaitu antara pukul 16 sampai 16.30 yaitu diskusi tim FKP. Jadi ini ada kegiatan diskusi intern antara kedua asisten fasilitator dan administrator, mungkin saja untuk menentukan langkah-langkah atau rencana untuk kegiatan FKP selanjutnya. Seperti itulah ya, diskusi-diskusi intern antara kedua asisten fasilitator dan juga administrator. Dan jika sudah selesai, maka artinya sudah selesai dan semuanya bisa untuk perjalanan tim FKP, yaitu untuk perjalanan menuju ke rumah masing-masing ya. Artinya untuk satu kegiatan pelaksanaan FKP ini sudah terlaksana sampai selesai dengan durasi waktu kurang lebih 10 jam, yaitu mulai pukul 7.30 untuk mulai perjalanan ke tempat pelaksanaan FKP sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini kalau misal teman-teman tinggal di wilayah lain maka disesuaikan untuk jadwalnya. Ini untuk gambaran saja bagi teman-teman, tetapi waktu bisa menyesuaikan dengan permintaan dari suatu wilayah ya. Misalkan suatu desa meminta pelaksanaannya pada malam hari, maka menyesuaikan jam berapa sampai jam berapa karena mungkin memang dimungkinkan ya untuk ketua RT tersebut di suatu desa biasanya ya kalau siang hari itu kan tidak bisa untuk menghadiri karena ada kegiatan bekerja kayak gitu. Bisa saja untuk kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari atau di luar jam yang ditentukan, maksudnya di luar jam kerja. Bisa saja pada waktu hari Sabtu atau hari Minggu itu juga bisa memungkinkan. Yang terpenting adalah ada koordinasi yang baik antara asisten fasilitator, administrator, dan juga fasilitatornya. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan pemberitaan yang akan saya bagikan nantinya. Salam sehat selalu tentunya untuk teman-teman dan juga salam sukses pastinya. Dan wassalamualaikum.